publik ya. lawannya minta tidak melakukan itu bukan. Nah kalau saya sih itu kenyataan yang ada. Karena kan selama ini mereka melakukan perlawanan itu tidak berdasarkan juga yang namanya barang bukti kan tadi kan saya katakan itu. Banyak kan tuh asumsinya banyak kan. Kemudian kalau kita lihat kita punya keyakinan bahwa itu akan ditolak keseluruhan dan kita akan langsung masuk di pembuktian kan, tidak pembuktian. Tapi kan tidak ada kata terkait hal minta. Nah, ya lucu aja lah kan sudah dijelaskan salinan barang bukti. Intinya kan bukan barang bukti, daftar gitu. Mereka kalimatnya ke barang bukti, kita punya barang bukti, dia nggak punya barang bukti, kita kasih barang bukti ke mereka lah, sama aja kita menyerahkan pistol itu ke jidat kita gitu, itu masuk lah. Tapi dengan berlanjutnya kata persidangan lagi, nah ini gimana sih kan karena pihak dari dokter kita tetap mengakui bahwa dokter itu gimana Pak? Apa-apa, nanti kan ada sidang pembuktian, Pak Jokowi kan dipanggil, ya kan, sebagai saksi korban, kita sampai itu. Kita kan enggak, kita sidangkan pas ini setiap sidang itu kita melihat seperti apa sih dinamika perkembangan dari sidang. Dan ini juga satu hal yang menarik karena kasus yang besar dan di kuhap baru dan KUHP baru kan. Dan kita lihat sedikit demi sedikit ya dari pembacaan surat dakwaan, eksepsi, dan tadi duplik dari JPU itu sudah membuktikan bahwasannya apa yang mereka sampaikan sampai sekarang tetap ingin mendapatkan yang namanya barang bukti dari pihak kita. Nah, kalau daftar ya boleh lah, tapi kalau barang bukti dari kita ya lucu aja. Bang, tadi juga pihak dari dokter JP ini kan ada sempat atau untuk pernah tampil di salah satu acara Oke. Ya kalau konteks segmen kan sudah dijelaskan juga oleh JPI. Karena kan akan diarahkan ke masalah di ruang pers. Itu tinggal bagaimana kan sudah disampaikan dalil-dalil dari JPI. Tinggal bagaimana majelis hakim ini bisa menilai dan mengacu kepada undang-undang presiden itu sendiri. Apakah ini ada korelasi dengan itu atau tidak? Itu aja sih. peradilan ini bahwa demokrasi itu ada mungkin bagaimana? Yang akan mengirim opini, malah ini kita bisa melihat bahwasannya ya mereka itu memang selalu melakukan itu berdasar tuduhan itu berdasarkan hasilnya. Ya, bukan berdasarkan suatu penelitian ilmiah. Asumsi yang dia lakukan, persepsi yang dilakukan menggiring opini publik. Ya awalnya kan pasti kan publik itu bingung dengan apa yang dilakukan oleh mereka kan dengan jalan-jalan mereka dan kan bisa terbantahkan juga oleh kita dan juga yang dipertegas juga kan oleh JPU dengan pasal-pasal yang berlaku. Nah itu oke lah, no problem buat kita tunggu aja di depan itu ada putusan dari kesimpulannya dari majelis hakim terhormat, putusan selanya itu ya, dan kami sih punya keyakinan dari eksepsi yang dibacakan kemudian duplik dari JPU itu ini akan lanjut di sidang. Oke, Lilin. Thank you, Bang. Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah subjek data pribadi, yaitu orang perseorangan yang padanya melekat data pribadi termasuk riwayat pendidikan atau ijazah. Bahwa saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah pihak yang mengalami kerugian material dan imaterial secara langsung akibat dimanipulasinya informasi atau dokumen elektronik yang menyangkut identitas dirinya. Oleh karena itu, saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah korban yang sah. Bahwa data tidak sehingga saksi Insinyur Haji Joko Widodo tidak memiliki kedudukan hukum ada
akibat manipulasi data yang disasarkan kepadanya berhak menjadi pelapor, terutama dalam delik biasa di mana negara atau penyidik berhak bertindak proaktif. Bahwa oleh karena pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan delik biasa, dengan demikian legal standing laporan tidak bersifat limitatif restriktif. Laporan dari pihak manapun, terlebih dari pihak yang namanya disatu dan dirugikan secara langsung, adalah sah demi hukum untuk menggerakkan hukum acara pidananya. Bahwa tuduhan error in objecto dan ketiadaan legal standing adalah argumen yang sangat dangkal secara doktriner. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik melindungi data yang menyangkut hak individu dan kepentingan publik, sehingga subjek hukum yang diberikan secara langsung memiliki hak konstitusional penuh sebagai korban. Terlebih, sifat pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai delik biasa menegaskan bahwa hak menuntut negara tetap tegak terlepas dari ada atau tidaknya pelapor. Akan dilanjutkan. Izin melanjutkan majelis. WG, tanggapan mengenai forensik digital Undang-Undang Pers, Imunitas Saksi dan Prosedur Referensi atau seluruhnya adalah materi pokok perkara yang wajib ditolak dalam putusan selah. Menanggapi nota pembelaan terdakwa pada halaman 23 sampai dengan 33 yang mendalilkan bahwa surat dakwaan tidak sah karena bertentangan dengan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, melanggar undang-undang keterbukaan informasi publik, mengabaikan imunitas saksi serta mengandung cacat formil pada prosedur laboratorium forensik, penuntut umum menyampaikan tanggapan sebagai berikut. Tanggapan yuridis penuntut umum bahwa terdakwa tidak memiliki legalitas sebagai identitas pers yang terdaftar dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, akun media sosial pribadi atau tayangan broadcast langsung independen tanpa badan hukum pers dan tanpa proses redaksional yang mengikat pada kode etik jurnalistis adalah masuk dalam kualifikasi platform transmisi elektronik biasa yang tunduk pada Undang-Undang Informasi dan Teknologi Informasi, bukan lex spesialis Undang-Undang Pers. Bahwa pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers mengatur setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia berdasarkan peraturan Dewan